Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar dan jangan lupa like video ini. 7 pemuda beriman melarikan diri dari kejaran Raja Zalim demi menyelamatkan akidah mereka. Bersama anjing setia mereka, Kitumir, mereka bersembunyi di sebuah gua dan tertidur selama 309 tahun. Ketika terbangun, dunia telah berubah, iman telah kembali hidup dan kezaliman runtuh. Kisah mereka menjadi bukti kekuasaan Allah atas waktu dan kebangkitan, serta inspirasi abadi bagi generasi yang mempertahankan kebenaran meski harus melawan dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit kota Efesus membara jingga di ujung senja. Namun di bawah cahaya itu bukan kedamaian yang terasa, melainkan tekanan dan rasa takut. Patung-patung raksasa berdiri megah di setiap sudut kota, menggambarkan berhala-berhala yang disembah dengan paksa. Raja Dakianus, penguasa tiran, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah patung tersebut, dan siapapun yang menolak akan dicambuk, dipenjara, atau bahkan dieksekusi di depan umum. Di tengah kota, lonceng besar kuil dibunyikan, tanda ibadah penyembahan berhala dimulai. Rakyat berbaris rapi, berlutut di hadapan patung emas yang tak bernyawa. Namun, di antara kerumunan itu, ada beberapa pasang mata muda yang tidak menunduk penuh iman. Mereka gelisah, batin mereka menolak menyembah sesuatu yang jelas tidak hidup, tidak bisa mendengar, apalagi menjawab doa. Salah satu dari mereka bernama Tamlikha, pemuda bangsawan yang dikenal bijak dan gemar merenung di malam hari. Ia duduk di pelataran istana kecilnya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Apakah ini benar? Mengapa hati ini merasa sesat setiap kali bersujud pada batu? Gumamnya. Di lain tempat, Maksalmina, pemuda bertubuh kuat yang bekerja sebagai penjaga istana, juga merasa hal yang sama. Ia menyaksikan langsung kejaman Dakianus saat memaksa rakyat menyembah berhala. Bahkan, anak-anak kecil pun dipaksa mengucapkan doa-doa yang mereka sendiri tak mengerti artinya. Secara ajaib, satu persatu para pemuda yang meragukan agama berhala itu mulai dipertemukan. Tamlikha bertemu dengan Maksalmina ketika keduanya sedang memberi makan orang miskin di pasar secara sembunyi-sembunyi. Kebaikan hati mereka mempertemukan jalan pikiran yang serupa. Saudaraku, ujar Tamlikha, apakah engkau juga merasa resah dengan ibadah yang kita lakukan tiap hari? Maksalmina menatapnya waspada, lalu berbisik, aku tahu aku bisa dihukum karena menjawab ini, tapi ya, aku percaya hanya ada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan batu dan emas itu. Sejak saat itu, keduanya mulai mencari pemuda-pemuda lain yang memiliki keresahan serupa. Mereka menemukan Martunus, ahli pertanian yang setiap malam menolak sembahyang di kuil dan lebih memilih memandang langit sambil berdoa sendiri. Kemudian mereka menemukan Nainunus, Dainawan, Sarion, dan Zunawan, masing-masing berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang pedagang, ada yang penulis, ada yang pemahat batu. Anehnya, semua mereka justru merasakan kebenaran saat menjauh dari berhala. Ketujuh pemuda itu mulai berkumpul secara rahasia di sebuah rumah kecil milik Tamlikha. Setiap malam mereka berdiskusi tentang Tuhan sejati. Jika ada Tuhan, Dia pasti satu, dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Tidak mungkin Tuhan seperti patung yang kita buat sendiri dengan tangan, ujar Zunawan. Malam demi malam mereka memperkuat keyakinan, hingga akhirnya sepakat untuk hanya menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Tapi berita tentang pertemuan rahasia mereka mulai terdengar oleh para mata-mata kerajaan. Suatu malam, mereka dikejutkan oleh suara ketukan keras di pintu rumah Tamlikha. Buka, atas nama Raja Dakianus. Mereka saling menatap, darah berdesir cepat. Tamlikha memberi isyarat agar semua diam. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang, tapi pesan itu jelas. Mereka telah dicurigai. Hari-hari berikutnya makin mencekam. Sejumlah orang yang dicurigai tidak mengikuti upacara berhala ditangkap dan tidak pernah kembali. Tamlikha mengumpulkan mereka dalam satu pertemuan terakhir. Kita tidak bisa terus di kota ini. Iman kita dipertaruhkan. Lebih baik kita meninggalkan semua ini. Tapi kemana kita pergi? Tanya Martunus. Setiap tempat di bawah kekuasaan Dakianus. Aku tahu satu tempat, ujar Sarion pelan. Di utara kota, ada gunung berkabut. Di sana ada gua besar yang tak pernah dijamah orang.
Aku pernah berteduh di sana saat berburu. Kalau itu bisa menjadi tempat kita berlindung, kita harus pergi malam ini juga, kata Maxalmina. Mereka sepakat. Malam itu, mereka mengemas apa yang bisa mereka bawa. Hanya makanan ringan, kantong air, dan beberapa koin emas. Mereka juga mengajak anjing peliharaan Maxalmina, seekor anjing berwarna coklat gelap bernama Kitmir, yang sejak lama setia mengikuti kemanapun tuannya pergi. Dengan hati-hati mereka keluar dari kota melalui celah pagar timur. Jalan berbatu membentang, menuntun mereka menuju hutan lebat. Sepanjang jalan mereka membaca doa dalam hati, memohon keselamatan. Saat fajar hampir menyingsing, mereka tiba di kaki gunung. Napas berat dan tubuh letih tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah mendaki selama beberapa waktu, mereka menemukan gua yang dimaksud. Gelap dan sunyi, namun terasa damai. Mereka duduk bersandar di dinding gua. Tamlikha mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami rahmat dari sisi MU dan sediakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan ini. Hening. Angin berembus lembut. Kitmir merebahkan diri di mulut gua, seolah menjaga. Satu persatu mereka merebahkan tubuh. Mata mulai terpejam. Tanpa sadar, ruh mereka masuk ke dalam tidur yang tak biasa. Dan bumi berhenti bagi mereka. Hari berganti bulan, bulan menjadi tahun, dan tahun menjadi abad. Namun gua itu tetap hening. Tak seorang pun tahu bahwa di dalamnya, 7 pemuda itu tertidur dalam pelukan rahmat ilahi selama lebih dari 3 abad. Tubuh mereka tak rusak, wajah mereka tetap muda, dan Kitmir tetap setia berbaring di pintu gua. Dunia di luar terus berubah. Dakianus telah lama mati. Kota Efesus kini dipimpin oleh Raja Saleh yang taat kepada Allah. Tapi kisah tentang 7 pemuda pemberani itu menjadi legenda yang dilupakan, terkubur bersama waktu. Hingga suatu hari nanti, Allah akan membangunkan mereka kembali, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa keimanan sejati tidak akan pernah mati, meski zaman berganti. Gelap menyelimuti malam ketika ke-7 pemuda itu meninggalkan kota. Bayang-bayang pohon dan suara burung malam mengiringi setiap langkah mereka. Tak seorang pun berbicara. Wajah mereka menampakkan keteguhan, namun dalam dada, mereka membawa kecemasan yang dalam. Bukan karena mereka takut kehilangan nyawa, melainkan karena takut kehilangan iman. Di antara mereka, Tamlikha berjalan paling depan, membawa lentera kecil yang disembunyikan dengan kain tipis. Kitmir, anjing setia Maxalmina, sesekali menggonggong pelan, seakan menyadari betapa genting situasi yang mereka hadapi. Jalan ini masih aman, kata Sarion, yang tahu betul jalur ke utara kota. Jika kita terus berjalan melewati ladang zaitun, kita akan mencapai kaki Gunung Al-Rakim sebelum fajar. Mereka menyusuri jalan setapak berbatu, kadang melompati aliran sungai kecil, kadang bersembunyi di balik semak jika mendengar suara mencurigakan. Di kejauhan, menara-menara kuil terlihat sama seperti bayangan raksasa yang mengejar. Mereka tahu, jika tertangkap, hukuman mati menanti. Tapi lebih dari itu, mereka tahu apa yang mereka bawa, keimanan kepada Allah yang Esa. Sebuah cahaya kecil dalam malam yang pekat. Di dalam hati Tamlikha, doa terus bergema. Ya Allah, jika langkah kami ini karena MU, maka lindungilah kami dari penguasa zalim, dan tunjukkan jalan tempat aman yang kau ridai. Setelah berjalan hampir sepanjang malam, kaki mereka mulai lelah, tapi suara Sarion memecah keheningan. Itu dia, di balik bukit batu itu, guanya. Mereka mempercepat langkah. Tak lama, mereka tiba di sebuah celah besar di sisi gunung, tersembunyi oleh semak dan bebatuan. Mulut gua menganga lebar, namun gelap di dalamnya menyambut dengan keheningan yang sejuk. Gua ini dulu tempatku berteduh saat berburu, jelas Sarion. Tak ada yang berani ke sini. Penduduk desa bilang tempat ini dihuni makhluk halus. Tamlikha mengangguk. Jika Allah menghendaki, maka disinilah tempat kami berlindung. Mereka masuk ke dalam. Kitmir berhenti di mulut gua, duduk tegak, seakan bersiaga. Di dalam, udara terasa tenang, sejuk, dan lembab. Langit-langit gua tinggi, dengan stalaktit menggantung bagai runcing doa yang mengeras. Lantainya datar dan cukup lebar untuk 7 orang. Maxalmina menyalakan api kecil dari kayu kering. Mereka duduk melingkar, membagi sisa makanan,
roti kering, kurma, dan air. Kita harus bersyukur, ucap Dainawan. Kita masih hidup dan Allah memberi kita tempat berlindung. Tamlikha menatap api, lalu berdoa keras. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi MU dan sediakanlah bagi kami jalan keluar terbaik dari ujian ini. Hening. Semua menunduk, mata tertutup, meresapi doa itu. Dan saat itulah, seakan suara dunia menghilang. Satu persatu mereka terlelap, namun ini bukan tidur biasa. Ini adalah tidur yang dipilih oleh Allah, tidur yang tak terganggu waktu, tidur yang menyelimuti mereka dalam keajaiban. Rahasia 309 tahun. Allah, dengan kehendaknya, menidurkan para pemuda itu dalam keadaan utuh. Jantung mereka tetap berdetak lambat. Darah mengalir perlahan, napas berhembus tenang. Mereka tidak membusuk, tidak menua, tidak terganggu oleh binatang liar atau manusia. Khitmir tetap berjaga di mulut gua, seolah diberi tugas dari langit untuk menjadi pelindung. Angin dan debu tak bisa menembus lebih dalam. Matahari menyinari gua hanya dari arah tertentu, sehingga tidak membakar mereka. Namun cukup untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Dan tahun demi tahun berlalu. Pemerintahan Dakianus runtuh. Bangsa demi bangsa datang silih berganti. Kota Efesus berubah, berhala dihancurkan, dan agama Tauhid mulai hidup kembali. Para raja dan rakyat membaca kitab suci, menyembah Allah yang Maha Esa. Tapi kisah 7 pemuda pemberani itu perlahan memudar, menjadi legenda yang dilupakan. Sampai suatu hari, 3 abad kemudian, terjadi perdebatan hebat di kalangan ulama dan rakyat kota Efesus. Seorang raja baru yang saleh dan alim sedang diuji oleh kaumnya yang ragu akan kebangkitan setelah mati. Bagaimana mungkin manusia dibangkitkan setelah tubuh mereka menjadi tanah? Tanya sebagian rakyat. Sang raja menjawab, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia bisa membangunkan orang yang tidur berabad-abad. Namun perdebatan itu tak kunjung selesai, hingga Allah, dengan kuasanya, memutuskan untuk menunjukkan satu tanda besar. Kebangkitan yang mengejutkan. Di dalam gua yang sunyi itu, sebuah keajaiban terjadi. Kelopak mata Tamlikha bergerak. Nafasnya mulai berat. Ia membuka mata, perlahan duduk, lalu mengusap wajahnya yang masih muda seperti ketika ia tertidur. Satu persatu temannya juga terbangun. Mereka semua saling memandang, bingung. Apa yang terjadi? Tanya Martunus. Kita tertidur, tapi rasanya sudah lama, kata Dainawan. Tapi tubuh kita tak berubah, tambah Nainunus. Apakah kita hanya tidur semalam? Mereka berdiskusi, lalu sepakat mengira mereka hanya tertidur sehari atau setengah hari. Namun perut mereka lapar, dan Tamlikha menawarkan diri untuk pergi ke kota membeli makanan. Aku akan pergi diam-diam. Kita tidak tahu apakah pengejaran masih berlanjut. Tapi aku akan gunakan koin ini, katanya, sambil mengeluarkan satu koin emas dari saku bajunya. Khitmir mengibas-ngibaskan ekornya saat Tamlikha melangkah keluar gua. Ia menuruni gunung, menyusuri jalan yang dulu dilaluinya. Namun sesuatu terasa aneh. Jalan yang dulunya berbatu kini sudah diratakan. Bangunan-bangunan di kejauhan terlihat asing. Pohon-pohon yang dulu kecil kini menjadi raksasa. Saat ia tiba di gerbang kota, ia hampir tak percaya dengan yang dilihatnya. Patung-patung telah hilang. Tidak ada lagi upacara penyembahan berhala. Orang-orang berpakaian berbeda. Dan ketika ia masuk ke pasar dan menawarkan koinnya, para pedagang langsung terkejut. Ini kain kuno. Dari masa Raja Dakianus, teriak seorang penjual. Kerumunan berkumpul. Tamlikha ditahan dan dibawa ke hadapan penguasa kota. Di sana, ia menceritakan siapa dirinya dan bagaimana ia dan sahabat-sahabatnya melarikan diri dari kejaman Dakianus. Semua terdiam. Raja menangis. Inilah jawaban dari Allah untuk kami semua, ujar sang raja. Tanda nyata bahwa Allah bisa membangkitkan manusia setelah mati. Kalian adalah mukjizat yang hidup. Tamlikha berdiri gemetar di tengah aula besar istana kota Efesus. Di hadapannya, duduk seorang raja yang wajahnya bersinar dengan cahaya keimanan. Raja itu mengenakan jubah putih sederhana, jauh berbeda dari kemewahan penguasa zaman Dakianus. Namamu Tamlikha, dan engkau mengatakan berasal dari zaman Raja Dakianus? Tanya sang raja dengan suara lembut namun penuh wibawa.
Tamlikha menunduk. Benar, tuanku. Kami adalah 7 pemuda yang melarikan diri karena mempertahankan keimanan kepada Tuhan Yang Esa. Kami bersembunyi di sebuah gua di Gunung Aurakim. Dan kami tertidur. Semua yang hadir, para menteri, ulama, dan rakyat yang turut berkumpul, terdiam mendengar pengakuan itu. Berapa lama kau pikir telah berlalu sejak saat itu? Tanya seorang penasihat kerajaan. Tamlikha menatap langit-langit istana, menghela napas. Kami kira hanya sehari, atau setengah hari saja. Raja mengangguk pelan. Wahai Tamlikha, dengarlah kabar yang mengejutkan. Zaman Dakyanus telah lama berlalu. Kalian telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Tamlikha terdiam, kepalanya menunduk, bibirnya bergetar. Subhanallah, dunia baru yang tak dikenali. Tamlikha dibawa keliling kota. Ia menyaksikan sendiri perubahannya. Kuil-kuil berhala telah menjadi masjid dan tempat ibadah. Orang-orang mengucapkan nama Allah dan membaca kitab suci. Tidak ada lagi tentara yang memaksa menyembah patung. Di jalanan, anak-anak mengaji. Di pasar, para pedagang berdagang dengan adil. Zaman kami dahulu penuh kekejian, ujar Tamlikha kepada salah seorang ulama yang menemaninya. Tiap malam terdengar ratapan para tahanan. Siapapun yang menyebut Allah akan dihukum gantung. Ulama itu tersenyum haru. Engkau dan sahabat-sahabatmu adalah pelita di masa gelap. Allah menjaga kalian, dan kini menampakkan kalian sebagai bukti bahwa janjinya benar. Dia mampu menghidupkan yang telah mati. Sementara itu, Kitmir, anjing setia itu, duduk di depan gua, mengawasi mulutnya seolah menjaga tuannya yang belum kembali. Di dalam gua, 6 pemuda yang lain menunggu Tamlikha dengan cemas. Pertemuan yang menyentuh. Tamlikha akhirnya kembali ke gua, diiringi sang raja dan rombongan besar. Siapkah mereka menerima kenyataan ini? Tanya raja. Entahlah, tuanku. Tapi mereka kuat dalam iman, jawab Tamlikha. Saat Tamlikha memasuki gua, ke-6 sahabatnya berdiri dan menyambutnya. Mata mereka mencari jawaban di wajah Tamlikha. Apa yang terjadi di kota? Mengapa kau begitu lama? Tamlikha menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Saudaraku, kita telah tidur selama 3 abad lebih. Dunia sudah berubah, tak ada lagi Dakyanus, tak ada lagi penyembahan berhala. Kota kini menyembah Allah. Sunyi, seolah waktu berhenti di gua itu. Martunus menjatuhkan dirinya bersujud. Allahu Akbar, inilah mukjizat dari Tuhan kita. Saryun memeluk Tamlikha. Berarti kita telah diselamatkan bukan hanya dari raja, tapi juga dari fitnah dunia. Kita bangun ketika dunia sudah beriman. Raja di hadapan 7 orang syalih. Sang raja memasuki gua bersama rombongan. Ia mendekati para pemuda, lalu menjatuhkan diri bersujud. Wahai hamba-hamba Allah yang setia, kalian adalah bukti janjinya. Kalian telah menjaga iman di masa paling gelap, dan Allah menjaga tubuh kalian tanpa celah hingga hari ini. Tamlikha menjawab dengan rendah hati. Kami hanyalah hamba biasa. Yang luar biasa adalah perlindungan dari Allah. Sang raja lalu menawarkan, marilah kalian ikut kami ke kota. Kalian akan hidup di istana, diberi penghormatan, dijaga dengan penuh kemuliaan. Namun Tamlikha memandang sahabat-sahabatnya. Kami telah tertidur, tapi hati kami tak pernah pergi dari dunia yang kami kenal. Dunia ini begitu indah, tapi hati kami sudah tak di sini. Maksaumina mengangguk. Kami memilih untuk kembali kepada Rabb kami. Cukuplah tugas kami selesai, menjadi saksi kebenaran. Raja terdiam. Ia tak bisa membantah. Hatinya terasa berat, tapi penuh hormat. Tidur untuk selamanya. Pada malam itu, ke-7 pemuda kembali masuk lebih dalam ke gua. Mereka saling berjabat tangan, berpelukan, dan berdoa bersama. Ya Allah, bisik Tamlikha, Engkau telah membangunkan kami dari tidur panjang untuk menjadi bukti kebenaran. Kini, izinkan kami kembali kepada MU dengan tenang. Dan saat fajar menyingsing, tubuh mereka kembali dalam keadaan damai. Nafas terakhir meluncur perlahan. Wajah mereka bersinar tenang. Kitmir, sang anjing setia, duduk di sisi mulut gua, menunduk, dan tidak lama kemudian ikut meninggal dalam posisi sujud.
Ia telah menjadi penjaga yang setia hingga akhir. Tanda di atas gua, sang raja memerintahkan untuk menutup gua itu dengan rapi, agar tidak menjadi tempat pemujaan. Tapi ia juga membangun bangunan penanda di atasnya, agar generasi setelahnya tahu tentang Ashabul Kahfi. Di dinding kota, tertulis kisah mereka. Di dalam kitab-kitab, nama mereka abadi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, mereka akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjing mereka. Yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjing mereka. Ini adalah perkiraan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjing mereka. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Quran Surat Al-Kahfi 22. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa keberanian untuk menjaga iman akan selalu dijaga oleh Allah, meski seluruh dunia menentang. Langit Efesus malam itu bertabur bintang, seolah ikut menyaksikan kepergian 7 pemuda Shelly dan seekor anjing yang telah menjaga iman mereka lebih dari 3 abad. Di bawah sinar bulan, rakyat dari berbagai penjuru berkumpul di kaki Gunung Al-Rakim. Tak ada tangis, hanya kekaguman dan rasa haru. Raja berdiri di hadapan rakyat, suaranya bergetar saat berkata, mereka bukan nabi, mereka bukan malaikat, mereka hanya manusia, tetapi manusia pilihan yang Allah tinggikan derajatnya karena keimanan yang kokoh. Pesan terakhir di dinding gua. Beberapa hari setelah kematian Ashabul Kahfi, seorang penulis istana masuk ke dalam gua atas izin raja untuk mencatat apapun yang mereka tinggalkan. Di salah satu sisi batu, ditemukan ukiran tangan Tamlikha yang tampaknya ditulis sebelum mereka tidur kembali untuk selamanya. Tulisan itu berbunyi, kami berlindung kepada Tuhan langit dan bumi dari kezaliman raja yang menindas. Jika engkau izinkan kami bangun, maka jadikanlah kami saksi bagi keadilan MU. Jika engkau panggil kami, maka jadikanlah kubur ini tempat tenang yang engkau ridai. Raja memerintahkan ukiran itu tidak dihapus. Ia berkata, biarkan ini menjadi warisan iman bagi generasi setelah kita. Iman bukan hanya diucapkan, tapi diperjuangkan. Gema Ashabul Kahfi menyebar ke dunia. Kisah Ashabul Kahfi tidak hanya bergema di Efesus. Para pedagang yang datang dari Syam, Mesir, dan Persia menyebarkannya hingga ke pelosok. Ulama dan pengembara menuliskannya dalam manuskrip. Para hafiz menghafalnya dari Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sebuah manuskrip kuno dari Mesopotamia mencatat. Pada tahun kesekian, 7 pemuda muncul dari gua, hidup kembali atas izin Tuhan. Mereka tidak membawa senjata, tidak pula pasukan. Namun mereka mengguncang dunia karena membawa cahaya yang telah lama padam. Di Madinah, ratusan tahun setelah peristiwa itu, para sahabat Rasulullah mendengar ayat-ayat dari surah Al-Kahfi yang turun. Salah satu pemuda bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah mereka hidup seperti kita setelah bangun? Rasulullah menjawab, mereka hidup dalam waktu singkat, hanya untuk menunaikan tugas terakhir. Lalu mereka dipanggil, dan nama mereka ditulis di langit. Wasiat kepada umat terakhir. Di antara kaum Bani Israel, tersebar wasiat-wasiat para nabi yang menyebut tentang Ashabul Kahfi. Beberapa di antaranya menyebut bahwa sebelum tidur panjang itu, Tamlikha sempat bermimpi bertemu malaikat yang berkata, wahai pemuda yang beriman, engkau akan menjadi pelindung agama di masa gelap. Dan kelak, umat terakhir akan membaca kisahmu setiap hari Jumat agar terhindar dari fitnah terbesar. Ternyata benar. Di akhir zaman, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya antara 2 Jumat. Hair, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kisah mereka menjadi perisai, menjadi cahaya, menjadi tameng menghadapi fitnah Dajjal yang kelak muncul di akhir zaman. Sebuah gua yang menjadi madrasah. 30 tahun setelah peristiwa itu, Raja Efesus wafat. Penggantinya, anak sang raja, melanjutkan wasiat ayahnya, menjaga gua Al-Kahfi. Ia membangun madrasah kecil di kaki gunung. Setiap tahun, anak-anak didatangkan untuk mendengar kisah ke-7 pemuda. Para pengajar tak bosan mengulang satu pesan. Ketika dunia menawarkan kemewahan, ingatlah Ashabul Kahfi. Mereka memilih tidur dalam kesulitan agar iman tetap hidup dalam dada.
Salah satu murid, seorang pemuda bernama Yakzan, sangat terinspirasi oleh kisah itu. Ia bertekad menulis ulang kisah tersebut dalam puisi, doa, dan syair yang akan dibawa ke negerinya, Andalusia. Kisah mereka dalam lintasan waktu. Zaman berlalu, kekaisaran datang dan pergi. Gereja dan masjid silih berganti mengelola Gua Al-Kahfi. Tapi kisah mereka tak pernah mati. Di Damaskus, gua itu disebutkan dalam khutbah Jumat. Di Baghdad, para penyair menulis epos tentang Tamlikha. Di Kairo, para pelukis menghiasi mushaf dengan gambar Kitmir yang duduk tegak di mulut gua. Di Indonesia, para orang tua mengajarkan anak-anak mereka membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Kisah ini menembus batas bangsa dan warna kulit. Karena ia bukan milik satu kaum, tapi milik seluruh umat yang mencintai kebenaran. Misteri jumlah dan nama. Al-Quran tidak menyebut jumlah mereka dengan pasti. Allah berfirman, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Quran Surat Al-Kahfi 22. Kenapa? Agar manusia tak terjebak pada angka, tapi pada pesan. Bukan soal 7 atau 8, tapi soal keberanian menjaga iman ketika semua orang menyerah. Nama mereka pun tak disebutkan dalam Al-Quran. Namun dalam manuskrip Syam dan Mesir, nama-nama mereka diyakini adalah Tamlikha pemimpin yang bijak, Maksalmina si pemberani, Martunus yang ahli doa, Sariun si pemikir, Dainawanus pembela yang tenang, Birunus si pendiam yang tajam, Yunus yang paling muda, Kitmir anjing setia yang tak disebut dalam pujian, tapi disebut oleh Allah dalam Al-Quran, anjing yang diabadikan. Kitmir bukan hanya anjing biasa. Ia adalah simbol kesetiaan dan keberanian. Allah mengabadikannya dalam kalamnya. Dan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di pintu gua. Quran Surat Al-Kahfi 18. Ulama menafsirkan, jika seekor anjing yang setia pada orang syali dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan manusia yang bersungguh-sungguh menjaga keimanan? Kisah yang menggetarkan langit. Menurut beberapa riwayat Israeliat, riwayat dari ahli kitab, ketika para malaikat melihat ketujuh pemuda itu tertidur dan dijaga oleh cahaya ilahi, mereka bertanya kepada Allah, Ya Rab, siapa mereka yang engkau jaga seperti ini? Allah menjawab, mereka adalah para pemuda yang memilih aku daripada dunia. Maka aku pilihkan untuk mereka waktu tidur agar ketika bangun, mereka melihat dunia yang telah dipenuhi iman. Asyabul Kahfi adalah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan janji Allah yang pasti ditepati. Kisah tentang anak muda yang tak menyerah meski dunia memaksa. Tentang kekuatan berani berkata, tidak pada kezaliman. Tentang kepercayaan bahwa di ujung malam gelap, selalu ada fajar dari Allah. Pagi itu, langit Efesus dihiasi cahaya keemasan. Kabut tipis menyelimuti puncak gunung Al-Rakim, sementara burung-burung terbang melintasi langit dengan riang. Hari itu bukanlah hari biasa. Di lembah itu, rakyat dari berbagai penjuru berkumpul untuk memperingati 7 pemuda yang telah membangkitkan kembali semangat keimanan umat. Di hadapan mereka berdiri monumen sederhana dari batu, dibangun oleh raja atas wasiat Asyabul Kahfi sebelum mereka kembali tidur untuk selama-lamanya. Monumen itu bertuliskan, di sini, iman tidak tidur, ia hanya menunggu saat untuk bersinar. Kebenaran yang tak dapat dibendung. Ketika Asyabul Kahfi terbangun di zaman raja yang beriman, kisah mereka menjadi pembuktian bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hal. Orang-orang yang dulu mencemooh agama akhirnya menangis dalam penyesalan. Salah seorang tua dari kalangan kafir berkata kepada anaknya, Wahai anakku, aku menolak Nabi dahulu karena tidak percaya pada kebangkitan. Namun kini, pemuda dari masa lalu kembali hidup di depan mataku. Jangan ulangi kesalahanku. Kebenaran itu bersinar tidak dengan pedang, tidak pula dengan teriakan, tapi dengan keajaiban yang menyentuh hati. Asyabul Kahfi adalah hujjah, bukti nyata bahwa kehidupan setelah mati adalah benar. Allah telah memperlihatkannya, agar manusia tidak lagi ragu. Akhir yang menggetarkan jiwa. Malam terakhir mereka di dunia, ketujuh pemuda itu berkumpul di dalam gua. Pelita menyala, angin malam berhembus pelan. Tamlikha berdiri memandangi langit dari celah batu. Aku bisa merasakan napasnya di malam ini, bisiknya. Martunus mendekat,
Apakah kau pikir ini malam terakhir kita? Tamliha tersenyum tenang. Tidak ada yang terakhir bagi orang beriman. Hanya pergantian rumah. Mereka lalu salat bersama, sujud dalam damai. Setelah itu, mereka duduk bersandar di dinding gua. Satu persatu memejamkan mata. Tak ada ketakutan. Hanya rasa damai menyelimuti dada. Dan mereka pun wafat dalam keadaan suci, dalam pelukan langit. Makam tanpa nama, tapi abadi. Raja memerintahkan agar makam mereka tidak dihias dengan nama atau gelar. Ia berkata, biarlah orang-orang tahu bahwa ini bukan tentang siapa mereka, tapi apa yang mereka perjuangkan. Di atas pintu gua dipahatkan ayat suci. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi 13. Dan rakyat menjuluki tempat itu sebagai gua cahaya. Kitmir, penjaga keabadian. Satu hal yang membuat rakyat terharu adalah keberadaan anjing setia. Kitmir, yang juga ditemukan wafat dalam posisi duduk di mulut gua. Mulutnya mengarah keluar, seolah masih berjaga, melindungi tuannya. Ulama menyampaikan, Kitmir bukan hanya anjing, ia adalah lambang kesetiaan tanpa pamrih. Maka jangan heran jika namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan, kelak di akhirat, Kitmir akan berdiri bersama para Ashabul Kahfi di hadapan Allah sebagai saksi. Warisan Ashabul Kahfi di ujung zaman. Kisah ini tidak berhenti di masa lalu. Ia menjadi pelajaran abadi. Di akhir zaman, umat Islam akan menghadapi berbagai fitnah besar, di antaranya fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terpelihara dari Dajjal. Muslim dan umat Islam membaca kisah mereka setiap hari Jumat. Bukan karena kebetulan, tapi karena Ashabul Kahfi adalah cermin pemuda pejuang iman. Di negeri yang jauh, kisah mereka terulang. Berabad-abad kemudian, di sebuah negeri jauh yang bernama Nusantara, seorang pemuda bernama Rahman membaca surah Al-Kahfi sebelum salat Jumat. Ia hidup di tengah zaman penuh godaan, di mana kebenaran ditukar dengan kenyamanan. Setelah membaca, ia menangis. Ia menatap langit dan berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti mereka. Teguhkan aku ketika dunia menggoda. Bangkitkan aku dalam iman meski semua orang tertidur. Dan seperti itulah, semangat Ashabul Kahfi terus hidup, dalam jiwa para pemuda, dalam dada para penghafal Quran, dalam gerakan hati yang memilih kebenaran meski sulit. Mereka yang tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di langit. Tamliha dan sahabat-sahabatnya mungkin tak dikenal oleh banyak orang semasa hidup. Mereka tak memiliki gelar, tak punya harta, bahkan dicari untuk dibunuh. Tapi di langit, nama mereka diabadikan dalam kitab suci terakhir. Dibaca oleh miliaran orang hingga akhir zaman. Di saat banyak manusia mengejar ketenaran dunia, mereka memilih kemuliaan di sisi Allah. Maka benarlah sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai pemuda yang tidak dikenal manusia, namun dikenal oleh para malaikat. Penutup, tidur yang membangunkan dunia. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Dalam hitungan dunia, itu waktu yang panjang. Tapi bagi Allah, itu hanya sekejap. Dan dari tidur itu, mereka membangunkan dunia yang lalai, menghidupkan kembali iman yang nyaris padam, dan mengajarkan pada umat akhir zaman bahwa keteguhan iman lebih bernilai daripada umur yang panjang. Akhir cerita, Ashabul Kahfi telah wafat, tapi semangat mereka terus hidup. Mereka adalah cermin bagi siapa saja yang hidup di tengah kezaliman, yang mencari cahaya di tengah kegelapan, dan yang berani mempertahankan iman meski dunia menentangnya. Mereka bukan legenda, mereka nyata, dan kisah mereka akan terus bergaung setiap kali Al-Kahfi dibaca.